Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa inal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, marilah kita sama-sama mengkalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, grup 3 kelompok 1 yang dimuliakan Allah. Dalam kita mengkaji tauhid kepada Allah, berarti kita mentauhidkan diri. Kalau kita mengkaji tauhid kepada Allah, berarti kita mentauhidkan diri. Mentauhidkan itu apa? Menyambung dan menyatukan diri. Kalau kita menyatukan dan menyambungkan diri kepada Allah, tentunya dalam rangka menghimpun diri kembali menjadi satu. Artinya apa? Artinya kita dituntut mengembalikan sifat-sifat Allah kepada dirinya sendiri. Jadi ciri-ciri khas Allah, baik berupa perbuatan, baik berupa perkataan, itu harus kembali menjadi kodrat-kodratnya Allah. Jangan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak mendirikan sifat muqarrabunnya Allah. Kalau muqarrabun itu fotokopi, sama bahasanya fotokopi. Cara melihatnya seperti Allah melihat, cara berkatanya seperti layaknya Allah berkata, cara mendengarnya layaknya Allah mendengar, cara berpikirnya layaknya Allah berprasangka, cara berbuat layaknya Allah berbuat. Ini adalah dalam rangka mencapai tauhid Allah, tentunya kita harus mempersiapkan kodrat-kodratnya Allah. Apa kodratnya Allah? Seperti tadi, ya. Mulai kita mendirikan sifat-sifatnya Allah, termasuk dengan hati. Nah, bagaimana hatinya Allah? Kalau hatinya Allah itu qalbi. Apa itu qalbi? Yaitu berdirinya alam nur, alam zat dan alam batin dalam qalbi. Nah, kita lihat, adakah sifat-sifat kemanusiaan ini ada di dalam 3 unsur tadi? Ada enggak sifat di dalam batin? Seperti itu, kalau kita bersifat begini, ada enggak dalam sifat di alam zat? Kalau sifat kita begini, ada enggak di alam nurnya?
Nah, berarti kita pelan-pelan merubah zahirnya. Kenapa? Kodrat yang di dalam itu, batin zat nur yang ada di dalam kolbi, yang sewujudnya adalah wujudnya alam, dia harus melahirkan sifat Allah seperti tindak tanduk, cara berpikir, cara berbicara sesuai dengan nuraninya Adam. Cara berbuat dan berkehendak dalam beriman sesuai rohaninya Muhammad. Cara hidup dan menghalalkan hidup, mencapai hidup harus sesuai dengan batinnya Allah. Nah, ini mulai pelan-pelan kita merubah sikap. Yang kedua, dalam kita mengatakan Allah itu meliputi sekalian alam, artinya apa yang kita lihat di depan kita itu adalah bahasanya Allah, ya, bahasanya Allah. Nah, artinya apa? Allah itu kalam. Dia berkalam pada sifat alam yang jatuh pada perbuatan alam. Jadi kalau ada kejadian di diri kita, itu bahasanya Allah. Berarti kita sudah bicara dengan Allah. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau Allah mengadu ke kita ada yang salah umatnya, maka kita mendoakan supaya umatnya tidak salah. Yang namanya Allah yang mengatakan, namanya Allah menyampaikan. Berarti hati Tuhan kita sudah punya. Kita sudah punya pelan-pelan bagaimana mencapai kolbinya Allah tadi di dalam bersifat di dalam dunia dan akhirat. Nah, inilah orang yang sudah ingin mendekatkan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah tentunya dengan membawa sifat-sifat Allah ke dalam wujudnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Memang semakin gejolak ketuhanan kita semakin tinggi kepada Allah, maka semakin juga ujian itu datang. Yang kita takutkan apa? Allah menguji kita dengan umatnya. Jadi kita bagaimana untuk melawan, bagaimana untuk mendirikan hukum atau memaki atau menghina, sementara Allah memperlihatkan kekurangan umatnya yang lain kepada kita. Hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi kita mulai berpikir, ingat, seperti Allah hadir di dalam alam ini. Apa yang ditumpangi Allah di dalam alam ini? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara itu. Berarti Allah tidak berpihak. Maka orang-orang yang berilmu hatinya Al-Quran. Apa Al-Quran? Hati orang yang berilmu itu adalah hatinya Al-Quran. Al-Quran yang duduk dalam hatinya. Surat An-Nur. Ada dalam hatinya surat An-Nas. Ada dalam hatinya surat Al-Ikhlas mewakili maujudnya. Ada dalam hatinya. Dan surat Al-Anfal ada dalam hatinya. Al-An'am sebagai wujud batin ada dalam hatinya. Kalau sudah Al-Quran kodrat hatimu, itulah intan permata yang harus kamu jaga. Jangan mudah terpengaruh. Kenapa? Karena yang mengujimu adalah umat Allah juga. Makanya Allah katakan ada 3 peringatan dariku. Pertama,
muqarabatun firruhi, waspadai dan ingat dirimu. Muqarabatun firruhi. Nah yang kedua, muqarabatun fil qalbi, waspadai dan jaga hatimu. Nah yang ketiga, muqarabatun fis sirri, waspadai dan jaga rahasia dirimu. Sirri, muqarabatu fis sirri, waspadai dan jaga rahasia. Nuntut ilmu di sini, besok ceritakan ke orang lain. Itu haram hukumnya. Kenapa? Kemuliaan Allah itu adalah aurat yang harus dijaga. Bagaimana kita dilindungi supaya tidak boleh memperlihatkan aurat? Begitu kita menjaga rahasia Allah dalam hati kita. Itu tiga perkara itu harus dijaga. Saya ulangi ya, menjaga tiga perkara. Muqarabatun fir ruhi, jaga kehidupan kita, jaga hidup kita. Jangan sampai orang menghina hidup kita, karena hidup kita adalah Allah. Muqarabatun fir ruhi, itu ruhi, tambah lagi fil qalbi, jaga hatimu, karena hatimu rumahnya Allah. Yang ketiga, muqarabatun fis sirri, jaga rahasiamu. Sesungguhnya rahasiamu itu ada Allah di dalamnya. Baik para jemaah sekalian, demikian mudzakarah yang akan menjadi topik bahasan. Untuk itu mari kita laksanakan mudzakarahnya. Setelah saya takbirkan, nanti dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Dan moderator nanti saya percayakan kepada ketua grupnya, insyaallah. Baik, untuk itu kita mulai mudzakarahnya dengan mengkalamkan Sallu ala mudzakaratan fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Iya, silakan jemaah, ada yang bertanya. Klik tandanya. Ya, Bunda Eka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu Bu ya. Insyaallah. Bu ya, ada yang saya berpikir tentang yang dua wujud, satu wujud, dua kodrat itu. Nah di situ kan yang kodrat yang ketuhanan, ada kodrat keumatan, seperti itu. Sedangkan saya berpikir di antara itu apakah ada penghubungnya Bu ya? Apakah seperti yang coba saya tanyakan tadi ke Bunda itu, adakah kodrat di antara itu bisa disebut hanya yang menjadi wujudnya Bu ya gitu? Mungkin jika saya coba berbicara dan salah, mohon dikoreksi dan diluruskan Bu. Baik. Saya yang ya silakan. ya,
dan terpikir tadi itu tentang kehambaan kita gitu Bu ya, dan keumatan, apa bedanya di mana seperti itu Bu? Saya berpikir gimana, apakah umat itu lebih tinggi ataukah hamba itu lebih tinggi seperti itu? Mohon Bu ya. Ya. Iya. Jadi begini, simak baik-baik. Di dalam perbuatan Allah ke dalam diri bertajali bersifat milah, ada beberapa hal yang kita harus tahu. Bisa dengar suara saya kan? Tapi agak putus-putus Bu ya. Tolong suaranya yang kamu punya dimatikan. Halo? Baik. Itu bisa nggak kedengaran? Bisa. Halo, coba dinyalakan lagi. Bisa nggak? Jelas nggak? Insya Allah. Jadi begini, setelah saya akan bercerita dalam perumpamaan, karena ini kerahasiaan. Biar kamu bisa memaknai, di dalam rumah tangga, kita akan melihat dua orang yang berbeda dalam satu asalnya, suami dan anak. Ya, ini supaya mudah dicerna. Ya, dikala kita mengenal suami, maka setelah kita berhubungan, baik perasaan, baik pergaulan, baik hati nurani, rasanya kau adalah aku adalah engkau. Kan begitu ya, kalau kita saking sayangnya sama suami, enggak? Padahal satu jantan, satu betina. Enggak gitu. Nah, tapi bisa dijadikan satu oleh perasaan. Tiba-tiba lahirlah anak. Mau nggak mengatakan kayak ke suami ke anak tadi? Kan kita nggak mau. Ya. Terus di depan mata kita ada anak yang nggak boleh mendengar kata-kata tadi. Ya. Berarti hatimu dituntut untuk melahirkan dua perasaan di dalam satu hati. Ya. Allah meminta dua perasaan dalam satu hati. Nah, ya. Jadi siapa yang tahu hubungan perasaan itu? Hanya kamu dengan Allah. Ya. Nah, karena hubungan rahasiamu dengan Allah adalah hubungan pandangan dan perasaan tadi. Selayaknya kita melihat seorang anak, kalau cinta ke anak nggak bisa lagi dihitung, kan begitu. Tapi ada cinta yang bukan ke anak, tapi kita nggak mau kehilangan. Nah, itu suami. Nah, kalau umpamanya anak ini berantem sama bapaknya, jadi kamu ada di mana? Ya. Dua-duanya nggak bisa dipilih. Dua-duanya. Nah, yang satu kamu, yang satu Allah. Jangan kamu sengketakan hatimu untuk memilih dan berprasangka kepada Allah. Sesuatu yang kamu rasakan di titik kesayangan dan kerinduan yang tinggi, itu adalah Allah. Ya. Nah, begitu juga kamu melihat dirimu sendiri yang nggak mau kita aniaya. Kita juga nggak mau teraniaya. Itulah keumatan Allah adalah dirimu. Dan ketuhan Allah dalam dirimu, tempat kamu mengadu. Dia ada di dalam ketiadaan. Apa ketiadaan? Dengan tidak mampunya kamu mencapai, tapi kamu yakin doamu sampai. Nah, ya. Nah, paham?
Insya Allah Buya. Nah, Untuk saat ini sementara itu dulu. Terima kasih. iya, insya, iya, insya Allah, iya, insya Allah, insya Allah. Iya, silakan jamaah yang Iya. lain. Ya, silakan Bu Rosmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang lihat Buya sehat. Edu sama, insya Allah sehat ya di sini sehat, di sana walafiat, ya enggak? Amin, amin ya Allah. Insya Allah. Mohon doamu ya Buya. Amin. Semoga mudahkan ilmu dan istiqomah Buya. Insya Allah. Ya. Yang saya ingin tanyakan Buya, bagaimana cara kita mendekatkan hati nurani dan kecintaan kita kepada Allah di dalam makam beribadah dan tetap berilmu Buya. Iya. 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 Jadi begini, yang dikatakan hati ini ada dua. Hati nurani, hati sanubari. Kalau hati sanubari kita gunakan untuk sesama manusia. Tapi hati nurani kita gunakan untuk mencintai Allah, untuk menerima ketentuan Allah dalam diri kita. Apa cara menjalankan hati nurani? Dia bilang oleh Allah, sesungguhnya maujudmu dirimu itu adalah maujudku. Ikhlas enggak kita memberikan yang kita pelihara selama ini, yang kita dandani selama ini, yang kita cintai dan kita rawat, kita serahkan. Nah, kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Lepaskan dengan hati nuranimu. Aduh ya Allah, gak ada punya saya lagi. Dan dia minta lagi dirimu. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Lepas diambilnya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Wajah itu, jasad itu lepas. Ya. Nah, sampai ke seluruh sifat yang 7. Serahkanlah dengan hati nuranimu. Jangan kamu baca ayat itu tanpa hati. Dan merasalah kamu sudah dimiliki oleh Allah. Dan kamu tidak ingin lagi dimiliki siapapun. Kecuali yang telah diamanahkan. Atau yang telah dihalalkan. Jadi begitu kamu sudah merasa terikat dengan jadinya 7 itu, telah kamu ucapkan bahwasanya ibarat seorang anak dari kecil dipelihara, sudah besar dia mendapatkan jodoh, kita lepaskan kepada orang lain. Nah, begitulah kita menyerahkan kodrat kepada Allah dengan hati nurani. Mulai saat ini saya tinggal menjaga lagi dan sudah habis masa memiliki. Jadi kalau kita berdandan lillahi ta'ala, ini hanya untuk memperlihatkan kepada Allah agar aku tetap dipuji oleh Allah, indah, cantik, sehingga Allah percaya silakan pakai terus. Akibatnya itulah usia yang akan panjang. Karena kita merawat. Kalau dulu kita merasa kita punya, tapi saat tahu ayat itu, saat Buya itu menurunkan amanah Allah, berarti saya ini adalah mengantarkan paket. Dan itu paket itu berupa surat yang mana dia katakan bahwasannya sebegitu surat ini baca, putuslah hakmu.
Begitu waliku berkalam, maka tiada hakmu lagi. La qudratun fil jasad alal adam. Ya Allah, hari ini aku akui tidak memiliki aku sebuah kodrat jasad, melainkan miliknya Adam. La kodrati fi rohani alal Muhammad. Ya Allah, mulai hari ini aku akui tidaklah aku memiliki diri, melainkan rohaninya Muhammad. La qudratun fi ruhi illallah. Ya Allah, mulai hari ini aku akui kepadamu ya Allah, tidak ada nyawaku melainkan batinmulah semata yang menjadi nyawaku. Jadikanlah aku kodratmu ya Allah, dan aku ikhlas menjadi kodratmu zahir batin dunia akhirat beserta keluargaku ya Allah. Itulah yang dikatakan hati nurani. Paham? Coba lakukan dengan khusyuk. Duduk sendiri. Ya, apabila kita dilihat oleh anak, maka hati kita terasa dia memandang sudah milik Allah. Dia dulu dekat, dia bisa sentuh saya lewat tubuh ini. Tapi mulai hari ini dia sudah menyentuh Allah. Karena saya sudah tenggelam dalam kemanusiaan Allah. Nah, begitu juga suami. Kasihan, rupanya dia mencintai aku, padahal aku sudah dalam genggaman Allah. Semoga cintanya sampai kepada Allah. Berarti kita korbankan diri kita. Nah, inilah yang dikatakan seorang yang muslim. Seorang diakui muslim oleh Allah setelah dia zakatkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Paham? Coba lakukan. Ya. Lakukan 2 rakaat sesudah sholat hajat di tengah malam, di samping di mana keluargamu tidur. Ya. Lakukan 2 rakaat sholat hajat, 1 rakaat untuk dirimu, 1 rakaat untuk Allah, dengan niat menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Nah, setelah kamu lakukan, kamu pandang Allah dengan rasa dan perasaan, kamu pandang anak keluargamu, bahwasanya kamu telah berkorban untuk Allah, bahwasanya jiwamu sudah digenggam Allah. Maka nanti Allah akan memperhatikan apa yang akan menjadi perhatianmu. Anakkah? Suamikah? Orang tuakah? Itu sudah dalam genggaman Allah. Kalau kamu bisa menjadi ada di genggaman Allah. Paham? Nah, itu yang dinamakan hati nurani. Ya, insyaallah lakukan ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Silakan Bu Erni untuk pertanyaan. Maaf Bu Erni sedang sakit Bu ya, jadi nampaknya tidak membuka kamera. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ini Bu ya, yang ada di YouTube ya, tentang mukarrabun Bu ya. Iya. Di mana wujud atau dan maujud mukarrabun itu pada diri kita Bu ya? Iya. Baik. Yang dikatakan muqarrabun sifat pada diri, muqarrab penguasaan, itu batin. Apabila kita sudah merasakan bahwasanya pendekatan kepada Allah itu akan diakui,
kalau memang diri ini sudah dianggap zohir atau batin yang dizohirkan. Ya, ini kepemilikan Allah, sebuah batin wal an'am. Ini yang dizohirkan, sehingga kita tidak merasa memiliki lagi, karena ini adalah perwujudan Allah. Dan kita merasa bahwasanya penampakan Allah untuk umat itu adalah yang bersifat muqarrabun, itu adalah al-an'am. Inilah batin yang dizohirkan untuk dilihat kepada semua umat. Jadi dalam hadits qudsi, wa akhla khatara 'alal rabbi wa zu'una 'ala min rabbi. Kalau kamu rindu dengan aku, maka lihatlah dirimu sendiri. Nah itu, jadi begitulah kita ikhlasnya. Ingat Allah, ingat wajah, rindu Muhammad, ingat jasad. Nah gitu ya. Jadi begitulah kita memelihara diri kita. Dengan diri ini adalah alat untuk mencapai dan menghubungi Allah. Itu yang dikatakan muqarrabun. Beda dengan muqarrabin. Kalau bin ini jatuhnya ke sifat nur yang bersifat malaikat. Jadi pendekatan nur kepada Allah itu namanya malaikat, tapi dinamakan Robin. Tapi pendekatan batin kepada Allah, pengakuan hubungan batin dengan Allah, itu namanya muqarrabun. Jadi artinya hubungan batin dengan Allah. Paham? Paham Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Sekarang Bu Nurbaya, silakan Bu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mau tanya Buya, yang tentang YouTube yang 1 wujud 2 kodrat itu, ada di situ katakan yang manakah 3 kodrat di dalam Islam Buya? Apakah 3 kodrat Islam itu sama dengan 3 kodrat yang di dalam sifat Buya? Mohon penjelasannya. Iya. Kalau 3 kodrat di dalam Islam itu ada 2 makna. 3 kodrat di dalam Islam, pertama di jalan tajalli Allah, yaitu mengenal awal diri dan mengenal Allah dalam agama dan mengenal bagaimana kembali diri kepada Allah. Itu 3 pengenalan. Nah, yang di dalam Islam yang berupa hakikat, ada 3 pengenalan lagi. Mengenal asal usul jasad, mengenal pada usul rohani, dan mengenal asal usul nyawa. Ini yang 3 pada diri dan 3 pada agama. Paham? Insya Allah Buya. Terus yang manakah Tuhan yang berasma itu Buya? Iya. Iya. Nanti setelah dirimu ditadabur dan dikaji, nanti kamu akan bisa membedakan antara perasaan, akal, dan nafsu. Tapi sebelum kita sempurna mengkaji diri, kita nggak bisa mendapatkan. Kenapa? Karena kita masih memiliki potensi akal di dalam mencari. Maka insya Allah rajin-rajin belajar, ya. Nah, nanti akan paham. Ya, rajin-rajin belajar. Gitu. Karena begini, ya. Yang dikhawatirkan, Allah bilang, apabila aku bertemu di bawah akalmu, maka janganlah engkau takabur. Dan apabila dalam pencarianmu aku bertemu di atas kemampuan akalmu, maka berimanlah. Itu aja pesannya, ya.
Insya Allah ya. Ah, Satu lagi Bu ya. iya. Dikatakan di dalam Al-Fatihah merangkum 30 juz. Dikatakan juga Ummul Quran. Pertanyaan saya Bu ya, kenapa dalam surah Al-Fatihah itu di ujung ayatnya berakhir dengan huruf mim dan nun? Iya. Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Jadi itulah yang dikatakan Al-Fatihah itu adalah alam batinnya Allah. Ya, diri batinnya Allah yang merangkum semua perkataan dan kalam Allah Iqra. Ya, kalau sudah kita tahu mendapatkan diri si wujud an dan am di dalam Al-Fatihah disebut diri yang mim dan nun, maka kita akan tahu bagaimana Allah menyiapkan diri sifat agar kita bisa mendapatkan diri itu untuk mencapai Allah. Nah, gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah Fatihatun Nasun. Al-Fatihah itu adalah batin Allah yang berwujud manusia. Namanya si wujud an dan am disebut dengan Al-Haqqullah dengan panggilan amin. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Allah, semoga Bu ya sehat selalu. Amin. Berkah dunia akhirat Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini jangan Bu ya, rindu. Insya Allah. Ya, saya dihormat. Ya, Terima silakan. kasih untuk penjelasannya. Lanjut silakan Bu Rusmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jus cantik banget sekarang nih. Aduh, mantap. Mukenanya apanya itu, jilbabnya itu ya, bagus sekali tuh. Bu ya. Ya Allah, tidak pakai mukena Bu ya, pakai Jilbab ini, jilbab, iya. Wah, saking bagusnya saya nggak tahu entah jilbab apa mukena itu. Bu ya, kalau salah Bu ya. Insya Allah. Oh, salah. Oh, bukan Buya yang salah ya. Oh, gitu. Oh, iya, insya Allah, iya. Silakan lah. Bu ya, di sini harus mau tanya terkait masalah sholat Bu ya. Carilah sholat yang bisa membuat bertemu dengan Allah. Itu yang dimaksud itu bagaimana penjabarannya Bu ya? Mohon dijelaskan. Iya, itu sudah ada di dalam perintah syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Namanya apa? Ihram. Nah, nanti kita akan mengkaji ihram itu seperti apa bentuknya. Jadi dengan cara kita mendapatkan pertemuan dengan Allah itu, yaitu kita mengenal dulu perbuatan rahasia yang ada di dalam sholat itu. Contoh apa? Kita belajar ilmu kusuk. Ya, ilmu kusuk itu ada 4. Kita belajar dulu nanti, ya. Nah, catat tuh. Waduh, jangan nggak nyatat ya nggak. Nah, yang pertama adalah iman. Ya, maksud iman ini apa? Sudah adakah yang kamu imani setiap gerakan sholat? Itu ya, itu pertanyaan. Apa sih maksudnya begini? Apa sih maksudnya berdiri? Apa sih maksudnya siapa sih yang berdiri?
Adakah kamu imani di setiap gerakan itu? Dan siapa sih yang menggerakkan kita? Itu iman namanya. Yang kedua adalah syarat khusyuk Islam. Ya, itu sudah ada juga di YouTube, tapi saya perdalam. Islam ini artinya din, bukan agama. Din itu dal alif nun, dalam hukum hijaiyah yaitu menggerakkan diri kepada Allah. Jasad bisa kita gerakkan, tapi tahukah kita diri mana yang digerakkan? Selama ini kalau sholat bergerak sendiri aja, bukan merasa digerakkan. Itu harus berpikir dari sekarang. Sholat itu perbuatan Allah, marhalah muqarabah yang dikerjakan oleh rohani. Jadi rohani siapa yang menggerakkan? Jadi yang menggerakkan jasmani siapa? Itulah rohani. Dan rohani menuju siapa? Nah, itu dipelajari. Nanti tanya pengajiannya sama ibu ketuanya. Ibu ketuanya itu banyak catatannya sama bapaknya Ubi nyatat itu. Ya. Telepon tiap hari. Ya. Gitu. Tanggung jawab, Bu, jadi ketua. Saya nggak bisa sholat nih gitu. Ya. Jadi kita belajar terus. Ya. Belajar terus. Ini apa maksudnya? Sujud apa ini? Lah duduk bagaimana maksudnya? Nah, setelah kita paham, terus kita lihat lagi. Ini yang melaksanakan siapa ini? Yang dipanggil azan itu siapa ini? Kita teliti lagi, kita pelajari lagi. Nanti kamu nonton YouTube, ya, tonton YouTube tentang hakikat sholat, ya, paham rahasia sholat. Nah, setelah itu jadikan catatan, mana yang nggak tahu, mujakarahkan berjamaah, nggak juga dapat, siapkan menjadi pertanyaan waktu live nanti. Ya, paham? Insya Allah Bu ya. Tapi di sini masih ada unek-unek. Waduh, apa tuh? Bu ya, minta berdasarkan sedikit. Ibadah manakah yang Allah paling sukai, Bu ya? Ibadah orang yang nggak bisa-bisa. Nah. Ya Allah. Kau gitu. Yang penting harus mensukai, apakah ibadah sholat, apakah puasa, apakah yang mana yang paling disenangi? Ibadah yang paling disenangi adalah cintamu kepada Allah itu. Ya. Karena kalau sholat dia cintai, orang mati udah nggak sholat. Ya, nanti habis cintanya kalau udah nggak sholat, berarti akhiratnya tutup, tidak dibuka karena tidak ada lagi cinta, ya nggak? Maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah al-ana mahabbatun an-nisa man ta'azzabun al-ihrama. Ibadah yang aku suka adalah seseorang yang tidak terpaksa untuk menjadikan aku Tuhannya dengan hatinya. Jangan nanti sholatnya rajin, sama Tuhannya nggak ada hubungan apa-apa. Maka kalau saya boleh nanya nggak? Begini, kalau kita mau pestakan perkawinan, itu yang duluan mana? Orang nih pacaran atau pesta dulu baru pacaran dia? Takarub dulu. Iya kan? Kamu aja belum jatuh cinta sama Allah, minta ketemu. Mana mau dia ketemu orang yang nggak mencintai dia? Ya nggak? Karena perempuan ini ahli cinta. Jadi Allah ditungguinya cinta. Beda laki-laki. Laki-laki ahli kusuk. Ya. Beda. Kalau perempuan ahli cinta, neng gitu.
dia ngerengek sedikit sama Allah langsung kabul, ya enggak? Coba aja, gimana? Dosa udah ditanggung suami, harta sudah milik kita, nggak milik suami. Enak banget jadi orang, ya kan? Nah, harta suami milik istri, dosa istri milik suami. Nah, ya Allah, kan diganti, bukan diganti pakai pahala, malah diambil lagi. Udah terima dosa, harta juga habis. Apa kurang sayang Allah tuh? Betul enggak? Makanya beribadahlah kamu dengan hati, ya. Selalulah kait dan hubungkan hatimu kepada Allah. Karena apabila kamu tidak datang dengan hatimu, Allah tidak menunggu dengan dirinya. Paham? Insya Allah. Iya. Oi. Ahli busuk itu apa sih? Apa tuh? Ahli busuk itu apa maksudnya itu? Apa? Tadi Buya bilang laki-laki ahli kusuk. Yang dikatakan ahli kusuk tuh bagaimana? Seperti apa Buya? Laki-laki disebut ahli kusuk itu apa? Dia bisa menjadikan kodrat Allah yang penuh bertanggung jawab kepada kaumnya perempuan. Itu makanya dia jadi ahli. Gitu. Nanti kalau anaknya agamanya enggak sempurna, istrinya agamanya belang-belong, nah, dia yang akan menjamin. Kenapa? Waktu istri kembali, Mungkar Nangkir nanya, man imama. Yang ditanya apa? Diri dan hati nurani. Ternyata apa? Suami ada tapi enggak dalam hati. Ini nih. Maka dia akan bisu dan keluh. Begitu suami meninggal, pertanyaannya juga sama. Man imama. Nah, rupanya suaminya enggak ada ulamanya. Dia enggak pakai imam. Sholatnya bagus, imamnya enggak ada. Akhirnya sama-sama memasuki lautan api. Suaminya ada imamnya enggak? Alhamdulillah insya Allah Buya. Itu. Tapi ingat, kita harus juga berimam ke dia. Ya. Karena imam ke dia, imam ke suami bukan kita jadi jamaah, tapi menjadi makmum dirinya. Imamnya apa? Imam dari pandangan, imam dari perkataan. Sekalipun sejak kamu nikah suamimu cacat dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan kehadirannya mengakui Allah, maka kamu akan selamat. Dengan diakuinya kamu sebagai istrinya, meskipun dia lumpuh, sakit atau bagaimana, tapi pintu gerbang akhiratmu ada di tangan dia. Maka jaga kalamnya, ya, jaga kalamnya. Nah, seperti itu istri Rasulullah diuji sama Allah dulu juga begitu tuh, ya. Dia sayang sama suaminya. Akhirnya diperintahkan malaikat, menjelma jadi perempuan cantik, ikutin Muhammad pulang. Kita uji iman istrinya. Pulang-pulang istrinya mau mengerebus telur ayam. Tiba-tiba lihat suami pulang gandengan Rasul, gandengan sama perempuan cantik. Tapi karena imannya bagus, panas membara di hatinya itu, dia tahan sampai telur matang di tangan. Yang mulutnya tidak sempat menghina. Ternyata perempuan itu hilang, itulah malaikat yang menguji. Ya. Jadi jangan dipikir kita juga tidak diuji. Nah, apalagi yang terakhir ini yang lebih bahaya. Apa tuh? Guru mursyidnya Syekh
tapi dia pelawan di rumah ke suami. Ini nih hati-hati. Nanti suaminya telepon saya pecat nanti benar. Sejak diajar Buya ngaji, saya pun diomelin tiap hari. Nah, itu. Iya. Nah, itu dijaga ya, paham? Allah Buya, insya Allah. Nah, mas suaminya pelawan nggak? Tapi kalau saya ada masalah, saya suka pulang aja biar tidak melawan. Itu bagaimana, Bu? Nah ya, itu lebih bagus begitu. Ya, suami adalah junjungan kedua setelah Rasulullah. Menghina suami sama menghina Rasulullah. Nah, ingat itu aja. Kenapa? Suami itu ibadah. Tempat kita beribadah. Kita lagi dapat berhalangan tidak bisa sholat, tetapi siapa yang memikul dosanya itu adalah suami. Gitu. Coba kalau nggak sholat itu kan yang di hutan sama, enggak? Nah, kalau masalah darah kotor, dokter bisa aja suntik besok pagi, tapi nilai kodrat nipas itu nggak ada dokternya, tetap aja 5 hari sebulan nggak diakui, meskipun tidak ada darah dan sholat. Paham? Nah, setelah dosa kita dia ambil, malah kita lagi minta banyak-banyak, minta ini, minta itu. Udah ada dosa yang mau dipikul, beban rumah yang mau dipikul. Orang berdosa kan rezekinya nggak ada, gitu. Maka kasihanilah dia. Kalau kamu tanya hati laki-laki kepada seorang istri, kalaupun aspal itu berubah menjadi mata pedang untuk berjalan, dia akan carikan nafkah untuk anaknya, untuk istrinya. Tetapi hati itu hati, tapi mungkin kesempatannya belum terjadi. Jadi kita harus sabar, gitu ya. Insya Allah. Insya Allah, Bu ya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Makasih lega sekali, Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Dapat urusan. Insya Allah. Ya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing ingat saya kalau. Terima kasih, Bu ya. Lanjut ke Bu Safrida, silakan. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, Bu ya. Insyaallah sama-sama. Minal aizin wal faizin. Bu ya, dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam beribadah, apakah taurah qalbi tetap kita lakukan, Bu ya? Iya. Taharah qalbi seumur-umur adalah ibadah yang menjamin kepada Allah. Ya. Seumur-umur. Tapi dalam rangka jumlahnya cukup sebatas asma Allah. Ya, asmaul husna. Tarahal qalbi ini umpamanya begini. Kita lagi ke pasar, tiba-tiba pernah kita berzina mata. Nah, ya. Zina mata apa? Kita melihat seorang yang tampan sekali sampai kita menghayal, aduh ya, kalau sempat ini punya suami kayak gini dari dulu, aduh, lupa suami, berarti udah dosa. Pulang, tahroh lagi. Itu baru umat Muhammad itu. Allah pasti betah dengan kita. Apa yang merasa timbul dosa, tahroh lagi. 100 lagi, berarti saya ngutang lagi 100 nih sama Allah. Utang lagi, bayar lagi. Akhirnya menjadi kebiasaan mensucikan rumah Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Betulnya sifat aras itu akan menguasai dan akan menimbulkan keajaiban.
Akhirnya keajaiban itu ada yang ke rezeki, ada yang ke umur, ada yang ke anak, ada yang ke adik, ada yang kehidupan kita. Tapi judulnya apa? Subhanallah. Apa subhanallah? Subhanallah bisa mewakili seluruh kata. Nah, umpamanya Allah ijabah kehidupan kita. Karena kita sering berzikir, bertaharah, apa kata tetangga? Subhanallah, dulu hidupnya begitu, sekarang wah, subhanallah luar biasa. Dulu nih, kalau marahnya, waduh kita takut. Tapi subhanallah, sekarang sudah mulai bisa senyum dia ke tetangga. Jadi ayat subhanallah ini yang akan mengangkat derajat kita. Maka teruslah kita di dalam ayat itu dan berhubunganlah kita dengan air suci itu setiap hari dengan Allah. Di mana kita salah berbuat, di mana dosa tumbuh, ulang ibadah, ulang sucikan. Itu paham? Paham Buya. Tapi Buya, ini apa kita harus mandi malam juga Buya? Tidak, maka saya bilang sholat hajat 2 rakaat laksanakan 100, ya, atau setiap sholat fardu laksanakan 100 kali. Cara taharohnya sama dengan taharoh 14 itu, cuma tidak pakai sholat sunat, ya. 100 kali maksudnya apa itu Buya? 1 putaran tasbih. Ini ketuanya kebangetan ini ya, jamaahnya nggak tahu 100 kali. Ya nanti Musa Faidah di Musa Tara saya sampaikan terima kasih. Insya Allah ya, 1 putaran tasbih itu 100 ya. Oh iya. Baik ya, paham? Ya paham ya. Insya Terima kasih Allah. Buya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Baik, saya Bu Maya ada. Bu siapa? Bu Maya Oh, silakan. Maya. Ya udah silakan Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tausiah Buya itu menjelaskan bahwa kita jangan terjebak dengan dualitas. Berarti benar salah kita berada di tengah-tengah. Apakah ketika kita berada di tengah-tengah kita sudah bisa merasakan wujud atau merasakan dia, Buya? Bukan merasakan dia, itu sifat dia yang harus kita ikuti. Berarti ketika sudah tidak ada itu, sudah tidak terjebak dengan dualitas itu, berarti kan kita sudah netral nih, Bu ya? Iya. Berarti kita sudah bisa, berarti itulah sifatnya dia. Iya. Karena apa yang berada itu adalah masih zahir dan batin dia. Dia mau berpihak kemana coba? Makanya wa ma bainahuma, aku ada di antara itu, dan itulah yang terbaik. Nah, cara berada di antaranya apa? Bukan enggak diselesaikan, ya. Nah, jangan berpihak. Umpamanya apa? Ya kita datangi. Ya udah. Nah, kita jangan berpihak. Jadi ini, begini Maya. Oh, bisa begitu? Nah, itu berpihak namanya. Ini kan, iya ya kebangetan tuh orang. Besok siram pakai air cabai kan? Itu berpihak. Gitu. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, saya istirahat 10 menit. Silakan mujakarah. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah. Sambil saya tutup YouTube dulu. Nanti tolong ditingkatkan mujakarahnya
Setelah saya masuk lagi, tolong dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.